Prinsip dalam teknologi pasca panen. Penerapan teknologi pasca panen merupakan salah satu cara untuk meningkatkan nilai tambah kualitas pertanian. Selain itu, aplikasi teknologi pasca panen juga dapat menekan kehilangan hasil panen. Penerapan teknologi diawali dengan diseminasi teknologi. Teknologi pasca panen meliputi proses pengolahan primer dan sekunder. Pengolahan sekunder dilakukan untuk dapat melakukan proses pengolahan pangan dan industri. Sementara pengolahan primer dilakukan untuk dapat mengetahui yang pertama, penanganan pasca panen putih tanaman segar atau kering. Kedua, pengolahan primer hasil perkebunan seperti teh, kopi, karet, dan lainnya. Tiga, teknologi benih untuk mengetahui segala tanaman penghasil benih. Prinsip dari penanganan teknologi pasca panen yang baik yaitu dapat mengenali sifat biologis hasil tanaman yang akan ditangani. Perubahan-perubahan yang terjadi dari bagian tanaman setelah dipanen meliputi perubahan fisik atau morfologis seperti daunnya berubah menjadi kering dan perubahan komposisi, misalnya kadar airnya berkurang. Dua, untuk dapat mengetahui jenis kerusakan tanaman yang terjadi, misalnya kerusakan fisik, mekanis, biologi. Tiga, dapat melakukan penanganan yang baik. Kedua, kualitas simplisia. Kualitas simplisia sangat bergantung pada pengeringan, masa penyimpanan, dan penentuan kelembapan atau kandungan air. Pengeringan. Pengeringan merupakan tahapan terpenting dalam menjaga kestabilan senyawa yang ada pada simplisia. Kualitas produk yang digunakan sangat bergantung pada proses pengeringan. Berbagai metode pengeringan yang dilakukan antara lain pengeringan dengan matahari langsung, pengeringan dengan oven, dan kering angin. Kemudian, masa penyimpanan. Produk pangan memiliki batas waktu tertentu untuk dapat dikonsumsi secara aman, karena bahan pangan dapat mengalami penurunan mutu atau kualitas mikrobiologis selama masa penyimpanan. Penentuan kelembapan atau kandungan air. Pengujian kadar susu pengeringan bertujuan untuk menentukan kadar air dan senyawa volatil yang terkandung di dalam simplisia. Penentuan kelembapan atau kadar air dalam suatu sediaan simplisia sangat berpengaruh terhadap kualitas simplisia, terlebih lagi terkait fungsinya sebagai bahan baku jamu atau obat. Kandungan air dalam simplisia diantaranya dapat meningkatkan aktivitas antimikroba seiring dengan adanya reaksi hidrolisis. Oleh karena itu, kandungan air dalam suatu sediaan simplisia bahan obat harus diminimalisir dengan kadar umumnya yaitu di bawah 10%. Contoh tumbuhan yang bisa dijadikan simplisia, salah satunya adalah lempu yang wangi. Lempu yang wangi termasuk familia Zingiberaceae yang biasanya diperbanyak menggunakan rimpang. Tanaman lempu yang wangi membentuk bunga, buah, dan biji. Simplisia tanaman lempu yang wangi sejak lama dikenal sebagai bahan ramuan obat untuk penyakit diare, disentri, penyakit kulit, dan antimikroba. Standarisasi simplisia. Standarisasi simplisia merupakan salah satu tahapan penting dalam pengembangan bahan alam yang berasal dari tanaman. Menurut keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 261 Menkes ISK 4/2009 tentang Farmakope Herbal Indonesia edisi pertama. Edisi pertama menyebutkan bahwa persyaratan standarisasi simplisia harus memenuhi persyaratan dari Farmakope Herbal Indonesia atau FHI, yaitu memiliki susut pengeringan 9,47 atau kurang lebih 0,01%, memiliki kadar abu total 2,77 atau kurang lebih 0,03%. Kadar abu tidak larut asam 0,03 atau kurang lebih 0%. Memiliki kadar sari larut air 25,11 atau kurang lebih 0,33%. Memiliki kadar sari larut etanol 27,64 atau sekitar 0,35%. Salah satu contoh standarisasi adalah menentukan parameter spesifik dan non-spesifik pada simplisia yang berpotensi sebagai obat. Parameter spesifik meliputi uji organoleptik pada simplisia, uji mikroskopik pada penampang membujur dan melintang, serta senyawa terlarut dalam pelarut tertentu seperti etanol dan air. Sementara parameter non-spesifik meliputi susut pengeringan, kadar abu total, kadar abu tidak larut asam, dan cemaran logam berat. Industri obat herbal saat ini sangat bergantung pada industri simplisia tanaman obat. Industri simplisia tanaman obat sebagai bahan baku utama obat tradisional mengandung senyawa kimia yang kompleks dan beragam, misalnya golongan senyawa kurkuminoid, diterpenoid, saponin, flavonoid, dan polyphenol yang diketahui sebagai konstituen utama yang terkandung dalam rimpang dan daun. Senyawa tersebut berperan sebagai antioksidan, antitumor, anti jamur, antiinflamasi, antivirus, dan dapat mengobati gejala alergi serta dapat mengobati gangguan klinis lainnya. Perdagangan simplisia berkembang dengan cepat, terutama di Amerika dan Eropa. Perdagangan simplisia sangat berkembang. Meskipun demikian, salah satu masalah utama yang dihadapi adalah kualitas, kuantitas, dan kontinuitas bahan baku obat tradisional. Masalah pada bahan baku simplisia adalah ketersediaan bahan tanaman dan teknologi pengolahan yang umumnya masih tradisional. Bahan obat tradisional. Bahan obat tradisional merupakan bahan atau ramuan bahan-bahan yang berasal dari tumbuhan, hewani, mineral, atau sediaan galenik atau salian, atau campuran dari bahan-bahan tersebut yang digunakan secara turun-menurun berdasarkan dari pengalaman. Simplisia merupakan bahan alamiah yang digunakan sebagai obat yang belum dilakukan pengolahan, kecuali dikeringkan. Simplisia terbagi menjadi tiga, yaitu simplisia nabati, simplisia hewani, dan pelikan. Simplisia nabati merupakan simplisia yang berasal dari seluruh bagian tumbuhan atau bagian dari tumbuhan. Nah, simplisia hewani merupakan simplisia yang berasal dari hewan atau zat yang berasal dari hewan yang berguna, contohnya seperti madu. Lalu ada simplisia pelikan merupakan simplisia yang berasal dari mineral, contohnya seperti belerang yang ada pada gunung berapi aktif. Lalu ada juga clay atau lumpur. Fitokimia. Fitokimia alkaloid. Alkaloid merupakan golongan senyawa basa bernitrogen. Biasanya heterosiklik ini memiliki pasangan elektron bebas pada atom nitrogennya sehingga tidak dapat larut dengan logam-logam berat. Alkaloid dalam tumbuhan biasanya berbentuk garam. Ada flavonoid. Flavonoid merupakan golongan frenol alam yang terbesar, terdapat dalam semua tumbuhan berpembuluh. Dalam tumbuhan, agregat flavonoid terdapat dalam berbagai bentuk struktur. Tanin. Tanin merupakan polifenol tanaman yang berfungsi mengikat dan mengendapkan protein. Nah, tanin dapat bereaksi dengan protein membentuk kopolimer mantap yang tak larut dalam air. Saponin merupakan glikosida yang terdapat banyak pada tumbuhan. Saponin memiliki sifat dapat membentuk busa dan dapat menghemolisis sel darah merah. Jika saponin dihidrolisis akan membentuk bagian glikon, yaitu senyawa non gula. Penyimpanan simplisia. Penyimpanan simplisia terbagi menjadi dua, yaitu pengemasan dan pemberian label. Nah, pengemasan bertujuan untuk simplisia agar tidak rusak, dan pelabelan memuat informasi mengenai masa simpan simplisia. Terdapat beberapa syarat dalam pengemasan simplisia. Yang pertama, dapat melindungi simplisia dari keadaan luar. Lalu, ekonomis, mudah disimpan, dan juga ringan. Yang kedua, tidak meninggalkan serpihan atau tidak mengeluarkan zat kimia yang dapat bereaksi dengan simplisia. Lalu yang ketiga, diberi label dengan informasi yang lengkap seperti nama, asal, dan bagian dari simplisia yang digunakan. Lalu tanggal pengeringan. Lalu diberi label yang tidak mudah rusak, tidak mudah luntur, dan memberikan penjelasan tempat penyimpanan yang baik.
Dan sebaiknya Simplicia diletakkan di tempat yang mudah terlihat dan juga tidak mudah bergeser. Ada beberapa syarat ruang penyimpanan yang baik. Yang pertama, harus memiliki sirkulasi udara yang baik. Yang kedua, memiliki suhu, pencerahan, dan kelembapan yang baik. Yang ketiga, dapat melindungi Simplicia dari perubahan cuaca. Dan yang terakhir, dapat melindungi Simplicia dari hewan atau serangga yang mengganggu. Ada beberapa faktor yang menyebabkan kerusakan pada Simplicia. Yang pertama ada cahaya, lalu udara atau oksigen, lalu enzim, dehidrasi dan higroskopis, kapang, serangga dan pengerat, dan juga pengotoran atau bahan-bahan asing.